anak-anak sudah mulai pulang dari sekolah dan sebagainya, dan sehingga listrik-listrik di rumah itu mulai meningkat gitu ya. Sedangkan pada saat siang hari itu biasanya beban tidak terlalu tinggi. Itu kurva beban harian yang memang commonly seperti itu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada kondisi di mana mungkin di suatu waktu beban puncaknya mungkin bergeser, tapi tidak terlalu signifikan, dan biasanya beban puncak itu di sekitar jam seperti itu. Tergantung nanti misalkan dari faktor apa yang bisa kita lihat. Atau misalkan kita bisa melihat beban yang rendah ya, atau artinya bukan beban puncak, saat misalkan udah mulai malam hari atau menjelang dini hari, itu kan udah mulai orang aktivitasnya sudah mulai berhenti gitu, dalam artian istirahat, sehingga konsumsi beban listriknya pun tidak begitu tinggi. Maka ini mempengaruhi operasi sistem tenaga listrik ketika ada beban yang berfluktuasi, ketika dia misalkan lagi tinggi-tingginya dan ketika dia memang lagi rendah-rendahnya. Atau misalkan kalau kita berbicara antara weekend dan weekdays, tentu itu ada perbedaan. Misalkan ketika hari libur nasional dengan hari Sabtu Minggu biasa, itu pun akan mempengaruhi perbedaan permintaan beban. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih hal ini tuh jadi masalah dalam operasi sistem tenaga listrik gitu ya? Kenapa nggak cukup aja kita melakukan unit pembangkit yang bisa menutupi semua kebutuhan, baik dari minimum sampai ke maksimumnya. Nah, ternyata ini berkaitan dengan yang istilahnya tadi, unit komitmen tadi. Ketika kita misalkan berasumsi bahwa ya udah, untuk memenuhi beban tadi, baik dalam beban dasar atau beban puncak, kita hidupkan saja pembangkit yang memang memenuhi kebutuhan beban di jam tersebut. Entah itu dia dalam kondisi on semua, atau misalkan hanya on yang beberapa, atau misalkan seperti apa gitu ya pembagiannya. Tapi ketika seperti itu, mungkin operasi optimumnya sulit ditemukan. Kenapa? Karena ketika misalkan kita taruhlah misalkan dalam 24 jam kita butuh sekitar 1000 megawatt misalkan ya, perkiraan beban atau power demand-nya misalkan dalam 24 jam dalam satu hari suatu daerah itu sekitar 1000 megawatt. Nah, dalam 1000 megawatt kalau kita kemarin sudah belajar economic dispatch, itu kan kita bisa sudah menentukan ya, misalkan kita punya 3 pembangkit, maka pembangkit 1, 2, dan 3 itu udah ketahuan dia harus membangkitkan berapa megawatt untuk memenuhi 1000 megawatt tadi. Nah, misalkan kita ikutin aja seperti itu. Misalnya pembangkit 1 500, pembangkit 2 300, pembangkit 3 misalkan 200. Nah, itu nyala terus selama 24 jam. Untuk yaitu tadi tujuannya memenuhi 1000 megawatt selama 24 jam itu. Nah, ternyata hal seperti itu tidak cukup ekonomis ketika kita hanya melihat dari sisi economic dispatch-nya saja. Ada yang harus kita lihat ketika misalkan 3 pembangkit itu on terus selama 24 jam, sedangkan misalkan di jam yang malam hari kayak tadi kita katakanlah misalkan dari jam 9 malam sampai jam 12 malam, itu kan beban dia mulai turun, mulai mungkin terendah gitu ya, atau sampai jam 2, jam 3. Nah, tapi si pembangkit itu dia nyalain sampai 1000 megawatt, tentunya kan ada yang kebuang, dan juga ada pembangkit yang dia memang beroperasi dalam kondisi sebenarnya nggak kepake gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu yang bisa membuat sistem itu dikatakan tidak ekonomis. Makanya ada istilah untuk mematikan dan menghidupkan pembangkit sesuai dengan permintaan beban di saat itu. Nah, ternyata di operasi sistem tenaga listrik ini untuk optimasinya itu ada 2 hal yang memang berjalan beriringan mungkin kita katakan. Yang pertama mungkin sudah kita pelajari kemarin terkait economic dispatch. Jadi intinya economic dispatch ini dia sebuah proses untuk memutuskan apakah si pembangkit ini dia harus membangkitkan berapa megawatt. Artinya pembagian penyalaan atau pembagian pembangkitan dari setiap unit pembangkit yang tersedia. Nah, kalau si UC ini atau unit komitmen ini dia berkaitan dengan tadi mana saja generator atau pembangkit yang harus on dan off di suatu waktu tertentu untuk ya tadi memenuhi kebutuhan demand di jam tersebut. Jadi sederhananya sekali lagi kalau
ED ya, ED kita katakan economic dispatch itu kita udah punya sejumlah unit generator, kemudian kita tinggal bagi aja tuh si generator itu tiap generatornya dia ngebangkitin berapa megawatt. Tujuannya memang untuk operasi optimum atau ekonomis. Nah, tapi kalau CUC ini kita punya sejumlah generator juga, tapi kita tidak tahu nih mana yang harus kita on-kan atau off-kan untuk memenuhi kebutuhan daya atau kebutuhan beban di jam tersebut. Nah, jadi unit komitmen ini dia menentukan penjadwalan kapan sih pembangkit itu harus mati, kapan si pembangkit itu harus on, kalau misalkan harus on itu berapa lama, dan ketika on itu dia harus ngebangkitin berapa. Nah, di dalam unit komitmen itu baru ada namanya economic dispatch. Jadi economic dispatch itu adalah sebuah sub-problem mungkin ya kita katakan dari unit komitmen. Jadi setelah ditentukan misalkan dalam 1000 megawatt, untuk kebutuhan 1000 megawatt kita sudah menentukan nih ternyata yang paling ekonomis, yang paling optimal itu adalah misalkan dari 3 pembangkit misalkan hanya nyala 2 pembangkit misal ya, setelah kita melakukan perhitungan hanya 2 pembangkit 1 dan pembangkit 3 misalkan yang harus on, ya udah berarti pembangkit 2 itu harus off. Nah, pembangkit 1 dan pembangkit 3 ini kita harus tentukan berapa sih daya yang harus dikeluarkan dari kedua pembangkit ini untuk memenuhi kebutuhan beban sebanyak 1000 megawatt tadi. Nah, si masalah unit komitmen ini dia memang masalah yang lumayan lebih rumit sebetulnya dibandingkan dengan economic dispatch. Jadi dia benar-benar banyak constraint yang harus dijaga dibandingkan dengan economic dispatch. Kemudian juga selain constraint tadi, kita juga tentunya nanti akan mempertimbangkan si economic dispatch-nya. Jadi masalah unit komitmen ini bisa kita katakan masalah yang lebih sulit daripada menangani economic dispatch. Kemudian untuk lebih jelasnya kita lihat contoh gitu ya. Ini Ibu contoh diambil dari buku seperti biasa, buku rujukan. Cuman bentar Ibu siapkan dulu untuk coret-coretnya. Kita akan menentukan mana yang paling ekonomis. Oke. Kita biar kelihatan gimana ya. Jadi di soal itu diketahui ada sekitar 3 unit pembangkit ya. Ada unit 1, 2, dan 3 di mana masing-masing itu seperti biasa dia punya batasan inequality dan juga quality constraint. Kemudian dia punya minimum untuk generator 1 itu misalnya 150 dan maksimumnya 600. Kemudian unit 2 100 dan seterusnya. Kemudian kita lihat juga di sini biaya bahan bukan biaya ya, persamaan untuk ke setiap unit pembangkitnya. Jadi dari H1, H2, dan H3 persamaan biayanya, dan kita juga punya harga bahan bakar untuk setiap. Apa sayang? Boleh. Oh, kata abinya nggak boleh. Bahasanya aja tuh, boleh. Boleh tuh, Bi. Boleh sedikit aja, 2 aja. Sok. 2? Iya, 2 aja. Oke. Kemudian dia diminta ya di soal itu ditanyakan kebutuhan beban itu di saat tersebut adalah sebesar 550 megawatt dan ditanyakannya sebenarnya unit mana saja atau kombinasi yang seperti apakah yang harus kita lakukan untuk memenuhi 550 megawatt ini dengan syarat yang paling ekonomis. Jadi mungkin nanti bisa saja kita temukan banyak sekali kombinasi, tapi belum tentu dari setiap kombinasinya itu adalah ekonomis gitu ya. Kita lihat nanti dari harganya. Sekarang kita mungkin di sini tulis dulu datanya ya biar nggak bolak-balik. Oke, sebentar. Mungkin kalian bisa sambil siapkan kalkulator dan alat tulisnya biar bisa sambil nyimak bareng-bareng. Khawatir Ibu ada salah hitung. Bentar. Kita buat
Mungkin gini dulu aja ya, datanya unit 1, 2, dan 3, kemudian ada juga minimum dan nilai maksimum dari setiap generatornya. Sini 600, ini Bu sudah catat di buku, jadi Ibu langsung ngetikin di sini biar nggak bolak-balik sebetulnya ya, biar lebih efektif. Kemudian di sini 50 dan di sini 200. Kalian bisa sambil ngikutin ya biar nggak ketinggalan. Dan juga nilai ini biaya ininya incremental fuel cost-nya sebesar 510 ditambah 7,2 P1 ditambah 0,00142 P1 kuadrat. Kemudian generator yang keduanya sebesar ini 0,00194 P2 kuadrat 8 ditambah 7,97 P3 ditambah 0,00482 P3 kuadrat, dan fuel cost-nya di sini sebesar 1,1, kemudian 1,0, di sini 1,2. Nah, pertama yang harus kita cari adalah apanya dulu, fungsi biaya bahan bakar ya, seperti biasa. F1 kalikan P1, seperti biasa, ini kita kalikan. Ini setelah dikalikan, nanti kalian cek lagi ya, biar tidak terlalu panjang. Hasilnya adalah 561 ditambah 7,92 P1 ditambah 0,001562 P1 kuadrat. Kemudian untuk F2P2-nya kita punya 310 ditambah 7,85 P2 ditambah 0,00194 P2 kuadrat. Dan untuk F3-nya kita punya 93,6 ditambah 9,564 P3 ditambah 0,005784 P3 kuadrat. Nah, ini kalian pasti sudah tahu caranya untuk mendapatkan hasil seperti ini bagaimana, tinggal ngalihin H dengan F-nya aja. Kemudian sekarang kita mau mulai mencari kombinasi yang terbaik, itu adalah dengan cara mencari kombinasi itu, rumusnya adalah, Ibu tidak tahu ya, sebetulnya di buku-buku itu jarang ada yang menyebutkan rumus ini, tapi dari beberapa jurnal saat Ibu mempelajari terkait ini economic dispatch ataupun UC, biasanya ada rumus yang seperti ini. Salah. Oke, untuk ininya adalah rumus mencari kombinasinya adalah N pangkat 2 dikurangi 1. Jadi, kalau misalkan kita di sini punya sebanyak 3 generator, maka tinggal dimasukkan saja 3 kuadrat dikurangi 1, yaitu hasilnya 8 kombinasi. Kita lihat 8 kombinasi itu bagaimana aja kombinasi terbaiknya. Kita lihat di sini. Oke, sekarang mungkin kita bikin tabel dulu aja. Ada nomor, kemudian unit 1. Mangga, kamu mangga lagi. Mangga? Iya. Mangga yang mana? Yang kayak tadi. Boleh, sok. Mau dong. Iya, boleh, sok kakak ambil. Tapi udah habis. Terus gimana? Udah banyak lagi. Nanti lagi ya, nanti sore Bunda beli. Oke, Bundanya ngajar dulu ya, kakaknya ke sana dulu. Iya. Iya. Kemudian ada unit 2, unit 3,
Kemudian kita lihat di sini nanti total minimum dan maksimum, dan kita tentukan apakah dia bisa digunakan atau tidak. Kita lihat yang pertama. Jadi dari yang tadi kalau kita lihat di sini kan kita akan mendapatkan 8 kombinasi. 8 kombinasi itu kita katakan kalau misalkan angka 1 adalah on, kalau misalkan angka 0 adalah off. Ya, jadi biar nggak panjang ting Ibu nulisnya. Tapi kalau misalkan kalian mau nulis on off juga tidak apa-apa. Yang pertama dan urutan kombinasinya pun terserah kalian ya, untuk menentukan apakah off-in dulu semua atau di-on-in dulu semua. Kalau Ibu biasanya off dulu. Jadi ketiga-tiganya di-off-kan, maka akan didapat tentunya tidak ada pembangkitan minimum maupun maksimum, sehingga dia tidak bisa digunakan. Kemudian misalkan kita mulai nyalain pembangkit yang pertama, tapi pembangkit kedua kita masih off, maka untuk minimum pembangkitannya, ini ya berarti minimum pembangkitan yang ada di pembangkit pertama dan maksimum di pembangkit tersebut. Kita lihat di sini, kan tadi power demand-nya itu adalah 550 ya. Nah, karena dia minimumnya 150 sedangkan maksimumnya 600, maka dia tentunya bisa digunakan untuk membangkitkan dan memenuhi kebutuhan demand. Kemudian kita lihat kombinasi yang ketiga, gantian misalkan 0, 1, 0. Berarti unit kedua minimumnya tadi didapat berapa? 100 ya kalau nggak salah. Di sininya 400 maksimumnya, maka karena maksimumnya 400 sedangkan kita butuh 550, maka si kombinasi nomor 3 ini tidak bisa kita gunakan. Kemudian kombinasi selanjutnya, misalkan 0, 0 mana yang belum ini ya? 1. Unit ketiga itu minimumnya 50, maksimumnya 200, maka kita tidak akan bisa mendapatkan ini. Kemudian kombinasi yang kelima, mulai menyalakan 2 pembangkit, misalkan pembangkit 1 dan kedua, yang ketiganya tetap off, maka minimumnya tinggal dijumlahkan saja di kedua pembangkit ini, berarti 250 dengan 1000. Maka ini sudah pasti bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang 6, 2 pembangkit, misalkan pembangkit 2 dan 3, ininya di sini 150, kemudian di sini 600, maka ini juga bisa. Kemudian yang ketujuh, misalkan seperti ini 800, maka ini juga masih masuk. Dan yang terakhir itu ketika semuanya nyala. Dijumlahkan di sini sebesar 1200. Nah, dari sini kita lihat bahwa kalau misalkan kalian baca di buku mungkin tidak tidak X atau checklist gini-gini ya, paling misalkan biasanya di buku-buku itu keterangannya itu misalkan ini yang bisa dinyalakan itu artinya visible, artinya bisa dilakukan, dan yang X ini biasanya diistilahkannya dengan invisible. Jadi dari ke-8 kombinasi ini yang memungkinkan untuk kita lakukan optimasi itu tidak semuanya. Jadi kita tidak usah capek-capek melakukan semua semua kombinasi ini kita hitung, tapi hanya hitung yang memungkinkan saja, yang visible saja. Berarti yang memungkinkan ini kita punya yang nomor 2, ya yang nomor 2, kemudian nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Nah, jadi dari 5 inilah yang nantinya akan kita lakukan optimasi atau kita cari economic dispatch terbaik dari kelima kombinasi ini. Sekarang kita mulai satu-satu. Kita berangkat dari yang visible kan. Yang visible itu dia kombinasi yang ke berapa aja tadi? Yang pertama kombinasi 2, 5, 6, 7, 8. Kedua, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 ya. Sekarang kombinasi yang kedua dulu kita lihat. Jadi untuk kombinasi yang kedua, unit 1, 2, dan 3 katakanlah ya kita punya unit 1, 2, dan 3. Tadi yang kedua teh apa yang on? Yang pertama ya. Oke, berarti ini on, ini off, ini off. Oke, berarti ini dengan mudah dapat kita dispatch dalam artian tidak perlu menghitung lebih jauh lagi. Kenapa? Karena kita hanya menyalakan satu pembangkit.
Sedangkan satu pembangkit ini sudah memenuhi power demand sebesar 550. Maka ya sudah, kita bisa dispatch si pembangkit nomor 1 langsung saja di setel di angka 550, sedangkan pembangkit 2-nya dan pembangkit 3 itu kan off, maka dia 0. Nah, dari sini kita bisa menghitung biaya bahan bakar dari setiap pembangkitnya. F2 dan F3 kita nolkan terlebih dahulu. Untuk F1 seperti biasa kita hitung dengan rumus 561, ya ini yang tadi ya, ditambah 7,92 P1 ditambah 0,001562 P1 kuadrat. Di sini tinggal dimasukkan saja nilai P1-nya menjadi 550. Maka didapat untuk F totalnya itu adalah sebesar 538,9,505. Di sini ya, F total tuh ya penjumlahan dari pembangkit 1, 2, dan 3. Karena pembangkit 2 dan 3-nya itu 0, maka pembangkit 1 ya sama dengan pembangkit si totalnya itu. Nah, kita lingkari dulu biaya pembangkitannya, karena nanti kita akan dicek mana yang paling murah. Jadi untuk kombinasi yang pertama, total biayanya adalah seperti ini. Kita cek kombinasi yang selanjutnya, kombinasi yang kelima ya. Jadi kombinasi yang kelima itu unit 1 dan unit 2 yang on. Di sini on, di sini juga on ya tadi ya, di sini off. Maka kita akan menentukan besaran daya yang dibangkitkan dari setiap pembangkit tersebut. Oke, sekarang kita seperti biasa hitung dengan cara Lagrange. Ini pastinya kalian sudah ini ya, maksudnya sudah terbiasa dan sudah semakin cepat gitu ya ngitungnya. Misalkan yang pertama, seperti biasa dicari turunannya dulu. 92 ditambah 0,003124 P1 ini sama dengan lambda. Kemudian yang pembangkit keduanya kita cari juga, ditambah 0,00388 P2 ditambah lambda, dan kita butuh P1 ditambah P2 ini harus jumlahnya 550 megawatt. Kemudian seperti biasa kita cari nilai lambdanya. Lambdanya kita bisa didapat dengan 5. Iya, nanti main sama Bunda kalau selesai ngajar ya. Sebentar ya. 550 ditambah 7,92 per 0,003124 ditambah 7,85 dibagi 0,00388 bagi 1 per 0,003124 ditambah 1 per 0,00388. Silakan kalian hitung dengan menggunakan kalkulator. Kalau Ibu tidak salah menghitung, ini di buku memang tidak ada ya. Jadi silakan kita sama-sama koreksi. Hasilnya itu sekitar 8,84060906 si lambdanya. Next, seperti biasa kalau udah dapat lambda, kita masukin ke sini ya, ke persamaan ini lagi. Selanjutnya aja berarti. Berarti kan do F1 per do P1 tadi 7,92 ditambah 0,003124 P1 sama dengan lambdanya kita dapat 8,84 sekian ya. Nanti kita dapat di sini nilai P1-nya, kalau Ibu tidak salah menghitung juga, 294,6892 atau kita bisa bulatkan menjadi 295 megawatt. Kemudian untuk pembangkitan yang kedua, caranya masih sama. Di sini kita dapat P2-nya itu sebesar 255,8
berapa ya? 3111613 kalau Ibu dapat. Karena kita butuhnya 550 megawatt, maka bisa dibulatkan untuk kedua pembangkitan ini. Jadi yang P1-nya sebesar 295, kemudian P2-nya sebesar 255 megawatt. Nah, Kakak kan siapin. sebentar ya nak ya. Sebentar, sok. Siapin aja. Jatuh sayang. Ambil bun, ambil. Oke, jadi kita bisa taruh di sini pembangkitannya untuk P1-nya itu sebesar Salah ya bun. 295 megawatt. Kemudian yang P2-nya 255 megawatt. Di sini P3-nya off. Nah, dari sini kita bisa cari biaya bahan bakar untuk biaya pembangkitan, bukan bahan bakar ya, untuk ketiga pembangkitnya. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya. Berarti kan F1 itu 561 ditambah 7,92 P1 ditambah 0,001562 P1 kuadrat. P1-nya kita ganti dengan 295, maka nanti ini didapat biayanya sebesar 3033,33305 itu untuk F1. Kemudian untuk F2 kita juga tetap masukkan sebesar 310 ditambah 7,82 P2 ditambah 0,00194 P2 kuadrat. P2-nya jangan lupa kita ganti dengan angka 255. Ini juga ya, bisa kalian kelupaan. Maka hasilnya adalah, ya sebentar ya nak ya. Tapi dia Ya, nanti setelah Bunda ngajar ya. Iya, nanti. 2437,8985. Oke, kita sekarang masukkan angka ini ke yang ini ya. Berarti F1-nya tadi berapa? 3033. 3033,33305, sedangkan yang keduanya itu 24378985 dan yang ketiganya 0. Maka nanti kita bisa dapat dari sini F total. F totalnya kita dapat dijumlahkan aja ya. F1 ditambah F2 sama dengan 5471,23155. Oke ya, kita bulatin dulu untuk biaya totalnya dari kombinasi yang kedua. Jadi yang tadi kita udah dapat yang pertama yang ini ya. Yang pertama itu besarnya 5.389, kalau yang kedua udah 5.471. Sudah harga yang berbeda. Sekarang kita cek lagi 3 kombinasi yang lain. Kombinasi yang berapa yang belum? Berarti kombinasi 6 ya. Kombinasi 6 itu unit 2 dan unit 3. Kombinasi 6. Yang kayak tadi Bunda. Iya, nanti ya nak ya. Kakak lihat apa Abi aja nih. Bisa nggak lihat apa Abi? Bisa. Kombinasi 6 kita lihat untuk 1, 2, 3. Cobain kakak menyapa dulu yang kayak Bunda itu. Ya, sebentar kan lagi dipakai ya ininya ya. Tunggu ya. Kakaknya sebelah sini aja nih. Oke. P2-nya kita belum ketahui dan P3-nya nanti kita cari juga. Oke, ini seperti biasa ya. Silahkan dilanjut. Langkah-langkahnya itu sama. Berarti DF 2 per P2. Kemudian nyari F3 per, sebentar nak. P3, maka nanti kalian akan dapat lambda. Lambdanya itu kalau Ibu hitung di sini dapatnya sebesar 9,87 85 10 59. Nanti kalian masukkan
dan nanti kita dapat di sini sebesar P2-nya itu 522,812008. Kemudian untuk P3-nya ini kita dapat sebesar 36,63999601. Nah, dari sini kita lihat unit pembangkitan yang kedua dan yang kedua ya, kita lihat yang kedua itu kita dapatnya 522. Sedangkan kalau misalkan kalian lihat di batas generator yang pembangkit yang kedua itu hanya maksimum berapa tadi di sini? Nih, pembangkit yang kedua itu dari 100 sampai 400, sedangkan kita dapat tadi 500-an. Maka seperti biasa yang kita gunakan adalah nilai maksimumnya karena dia sudah melebihi batas. Kakaknya diam dulu, Nak. Sudah melebihi batas. Jadi untuk P2 ini kita setting di nilai maksimumnya yaitu sebesar 400 megawatt. Nah, karena di P2-nya sudah 400, kita kurang sekitar 150 lagi, ya berarti sudah otomatis untuk P3-nya ini nanti akan ngebangkitin sebesar 150 megawatt. Kita bisa masukin di sini ini 400, di sini 150 misalkan ya. Baru kita cari biayanya seperti biasa. Masukin ke fungsi biaya ya, tinggal F1 kan kosong ya, tidak ada, berarti langsung ke F2. Ini kalau Ibu tidak salah dapatnya sebesar 3760,4 dan F3-nya sebesar 1658,34. Maka kalau kalian mau mencari F total, tinggal dijumlahkan. Berarti sebesar 5418,74. Ini total untuk pembiayaan di kombinasi yang ke-6, di mana unit 1 yang off, hanya unit 2 dan 3 yang nyala. Oke ya, nih kita punya 5.400. Nanti kita list mana yang paling ekonomis. Setelah kombinasi ke-6, selanjutnya adalah kombinasi ke-7. Oke, kita cek lagi kombinasi ke-7. Caranya masih sama ya, mungkin akan membosankan gitu ya menghitung seperti ini karena memang kayak gitu terus bolak-balik. Jadi untuk kombinasi ke-7 itu unit 1, 2, 3. Taruh kakaknya geser dulu, Nak. Iya, nanti tunggu dulu. Jangan di sini, Nak. Jangan di sini. Di buku Bunda dulu aja. Nih di sini. Enggak. Oke ya, kita lihat di sini untuk unit 1-nya itu dia on, unit keduanya off, dan unit ketiganya on. Ini untuk kombinasi ke-7. Jadi kalian harus punya datanya ya, biar nggak bolak-balik. Kalau Ibu ini sampai bolak-balik pas ngerjain, karena nggak di list dengan baik mungkin ya. Nah, kita lanjut. Seperti biasa, nyari do F1 per do P1, kemudian nyari do F3 per do P3, maka didapat lambdanya ini. Untuk yang ini adalah sebesar 9,622,42263. Kemudian kita masukin ke sini, didapat P1-nya sebesar berapa nih? 544,949625. Kemudian masuk ke P3, dapatnya 50,50365566. Nah, sekarang kita nemu masalah lagi seperti tadi. Kalau tadi itu melebihi maksimum, nah kalau ini berkaitan dengan minimumnya. Jadi si P3 ini, kalau kalian lihat P3 itu dia dari rentang P3 ya, 50 minimumnya, maksimumnya 200. Jadi minimum bangetnya itu harus 50 ngebangkitin, sedangkan dari perhitungan kita ngelebihin dari 50. Maka kalau udah kayak gini, kita start aja langsung di sini.
P3-nya kita pakai yang paling minimum, yaitu 50. Kemudian P1-nya kita di 500. Berarti ya di sini. P350. Ini seperti biasa, hitung lagi silahkan. Ibu langsung masukkan angkanya saja. Di sini 4911,5 dan yang di F3-nya itu 586,26. Maka untuk mencari F total dapatnya 5497,76. Ini untuk kombinasi yang ke-7. Oke, sekarang kita lihat kombinasi terakhir ya. Satu lagi. Di kombinasi terakhir itu di kombinasi ke-8 kita punya 3 unit pembangkit. Kemudian ketiga-tiganya adalah on, seperti yang pernah kita lakukan dulu saat economic dispatch. Jadi ini akan dengan mudah kalian langsung lakukan. Cari DF1, DOP1, kemudian DOF2, DOP2, DOF3, dan DOP3. Tiga-tiganya dicari dengan total demand-nya masih tetap 550, maka didapat lambdanya itu sebesar 8,9347458. 45 gimana sih 58 ya, kurang ya. Nah, dari sini kita dapat P1 sebesar 324,822529, P2-nya sebesar 279,573603, dan P3-nya sebesar minus 543,96129. Nah, kita lihat di sini yang P3-nya itu minus ya. Jadi kita taruh aja P3-nya ke nilai minimumnya aja. Karena nggak mungkin pembangkitan minus gitu ya. Jadi kita taruh di sini minimumnya 50, maka tinggal sisa di sini ya. P1 dan P2 itu harus jumlahnya demand yang baru itu berarti tinggal 500, bukan 550 lagi, karena yang 50-nya sudah terakomodir oleh P3. Kemudian berarti kita mencari lagi nih optimasi atau penjadwalan atau economic dispatch untuk ini yang baru. Jadi P1 ditambah P2 itu harus jumlahnya itu 500. Ya, 500. Maka ya kita nanti akan temukan lambda barunya sebesar 8,75 sekian lah ya, biar nggak terlalu panjang. Dan dari sini nanti kita temukan P1 dan P2 yang baru. Ini caranya seperti biasa ya, kalau misalkan dari sini terus mau nyari lambda itu kan seperti biasa DOF1 per DOP1 seperti yang kombinasi awal. Kemudian dicari juga seterusnya, nanti kalau udah dapat lambda balikin lagi, dan kita dapat nilai P1, P2, dan P3. Terus kita selalu lihat constraint minimum dan maksimum dari setiap pembangkitan ini. Nah, dari sini, dari lambda baru, kita sudah punya pembangkitan baru. Jadi yang P1 ini didapat sebesar 266,99079. Kita bisa bulatkan di angka 267. Kemudian di P2-nya kita dapat 233,01007 dan kita bisa bulatkan di 233. Kalau kalian jumlahkan ini sudah memenuhi sebesar 550. Tinggal dicari F1, F2, F3 untuk masing-masing pembangkitnya. Di sini Ibu dapat 2786,9 sekian. Kemudian F2-nya 224 4,3 sekian, dan F3-nya sebesar 586,26. Maka kita bisa nyari F totalnya ya. F totalnya biar beda warnanya, kita ganti dulu. Maka kita cari F totalnya itu sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan
sebesar 56117,6 sekian. Nah, kita sudah punya